Oke, mari kita langsung bahas ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa pas lagi proses audit, jawaban yang didapat tuh kayak terlalu di permukaan? Kayak ada gunung es raksasa yang sembunyi di balik satu kalimat singkat dari auditi Anda? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya ngelewatin jawaban-jawaban dangkal itu. Kita akan bedah bareng-bareng materi soal teknik probing audit yang pastinya bakal ngubah cara Anda menggali informasi di lapangan. Coba deh, lihat situasi yang satu ini. Ini masalah klasik yang pasti bikin gemes semua auditor. Anda nanya pertanyaan dasar, sesuai checklist dong, apakah approval sudah dilakukan? Dan auditinya dengan santai dan muka datar cuma jawab, sudah, titik. Nggak ada konteks, nggak ada penjelasan sama sekali. Benar-benar jalan buntu kan? Jadi, gimana caranya kita mendobrak tembok kebisuan ini? Agenda kita kali ini simple tapi padat. Kita akan ngebahas 5 hal. Mengapa probing itu penting, 5 teknik utamanya, simulasi studi kasus, cara ngebaca tanda bahaya saat wawancara, dan ditutup dengan tips serta kesalahan umum. Kita mulai dari bagian pertama. Mengapa probing itu penting? Jadi poin krusialnya di sini, probing itu bukan sekedar nanya sana-sini. Ini tuh seni buat menggali informasi lebih dalam lewat pertanyaan lanjutan. Tujuannya buat apa? Buat mastiin jawabannya valid, benar-benar paham proses aktualnya, nemuin gap, dan tentu aja dapat root cause-nya. Intinya, ini murni soal memahami realitas dari sebuah situasi, bukan sekedar centang-centang kotak di kertas kerja audit Anda. Soalnya, kenyataan di lapangan itu beda banget. Sering kan jawaban yang kita dapat itu terlalu umum, atau informasinya setengah-setengah. Belum lagi kalau auditinya mulai defensif. Kadang mereka bersikap seolah kita ini agen rahasia yang lagi nginterogasi. Dan yang paling bahaya, resiko yang paling mematikan buat perusahaan itu seringkali nggak kelihatan langsung di permukaan. Mereka ngumpet rapi. Disinilah probing ini jadi senjata utama Anda. Lanjut ke bagian kedua, 5 teknik utama probing. Nah, apa yang menarik banget dari slide ini adalah gimana kelima teknik ini bekerja secara sistematis layaknya alat bedah. Pertama, ada clarification buat memperjelas jawaban yang masih abu-abu. Terus, proses buat ngurai alur kerja dari A sampai Z. Ketiga, exception. Nah, ini cerdas banget. Kita nanya apa yang terjadi kalau kondisinya lagi nggak normal. Keempat, evidence, karena omongan aja nggak cukup kan. Dan terakhir, root cause, senjata pamungkas buat nyari akar masalah supaya error yang sama nggak keulang lagi. Masuk ke bagian ketiga, studi kasus. Yuk kita lihat prakteknya di dunia nyata. Biar lebih kebayang, bayangin kita lagi ngaudit gudang nih. Ada selisih stok lumayan gede. Pas kita tanya, auditi dengan santainya jawab, oh selisih stok itu karena human error. Selesai. Kalau auditor pemula ya dicatat aja terus pulang. Tapi kita nggak akan stop di situ. Kita mulai kejar. Langkah pertama, kita pakai clarification probing. Kita tanya dengan tenang. Human error yang kayak gimana nih maksudnya? Pertanyaan simpel ini secara halus maksa mereka buat berhenti pakai alasan klise dan mulai jelasin aksi spesifik apa yang sebenarnya salah. Setelah dikasih sedikit detail, kita langsung masuk ke proses probing. Di proses mana biasanya error ini terjadi? Biar kita bisa langsung isolasi area kerentanannya. Apakah pas penerimaan, penyimpanan, atau pengiriman? Makin dalam nih, kita cek kontrolnya. Apakah ada pengecekan sebelum diposting? Dari sini kita mulai cium gelagat. Ada nggak sih jaring pengaman yang gagal? Atau parahnya, emang nggak ada sama sekali? Lalu kita pastikan skalanya. Apakah kejadian ini sering terjadi? Ini krusial banget buat ngubah narasi. Dari yang tadinya kelihatan kayak insiden kebetulan aja, menjadi sebuah pola masalah sistemik. Dan ini dia, pukulan pamungkasnya. Apa kontrol yang ada untuk mencegah hal ini terulang lagi? Di titik inilah, struktur pertahanan auditi biasanya langsung runtuh, dan kelemahan operasi mereka yang sebenarnya kebongkar di depan mata. Dan lihat deh, hasilnya ini brilian banget. Dari alasan sepele human error tadi, ternyata kita nemuin fakta mengerikan. Barang bisa keluar tanpa dokumen. Terus nggak pernah ada stok opname rutin, dan sistemnya juga nggak update real time. Gila kan? Sebuah masalah di permukaan yang awalnya kelihatan kayak salah ketik doang, ternyata nyimpen risiko sistemik yang luar biasa besar. Inilah kenapa jawaban pertama itu nggak akan pernah cukup. Oke, sekarang bagian keempat. Tanda bahaya atau red flag saat wawancara. Di tahap ini, insting detektif Anda benar-benar harus main. Perhatiin psikologisnya.
Apa jawabannya terlalu singkat? Auditi kelihatan ragu, PIC satu sama lain ngasih keterangan beda, nggak ada dokumen bukti, proses beda jauh sama SOP, dan satu lagi, alarm paling keras adalah kalau mereka udah mulai pakai kata biasanya atau kadang-kadang. Itu udah fix banget tanda kalau prakteknya nyimpang. Kalau sinyal-sinyal ini muncul, langsung luncurkan probing sedalam mungkin. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, tips dan kesalahan umum dalam eksekusi. Sering banget kita lihat auditor yang salah gaya dan bikin auditi jadi bungkam. Pertanyaannya terlalu mengarahkan, terkesan lagi nginterogasi di kantor polisi, atau malah asik sendiri dan gak dengerin. Padahal efektifnya, kita harus fokus ke prosesnya, nanyanya bertahap, dan yang paling penting, bangun empati dan suasana yang nyaman biar mereka mau jujur cerita apa adanya. Ingat ya, gimana cara Anda nanya itu sama krusialnya dengan apa yang ditanyain. Selalu pakai open questions. Daripada nanya, approval sudah kan? Mending gimana proses approvalnya? Pertahankan nada suara yang netral, jangan sampai terdengar nuduh. Dan yang terpenting, dengerin dulu sampai habis. Seringkali loh, fakta paling berharga malah meluncur tanpa disadari di akhir kalimat mereka. Nah, buat mempermudah tugas Anda selanjutnya, mari kita lihat panduan praktis atau cheat sheet ini. Misalnya di procurement. Jangan cuma nanya siapa vendornya, tapi gali, gimana cara pastiin pemilihan vendornya objektif? Atau di IT, daripada cuma nanya ada password atau enggak, kejar proses kontrol aksesnya. Ini semua soal mengubah mindset, dari sekedar orang yang centang-centang dokumen, jadi seorang analis proses yang sejati. Kita udah bahas semua tekniknya, simulasi nyatanya, sampai sisi psikologisnya hari ini. Pertanyaannya sekarang, di penugasan audit Anda berikutnya, apakah Anda masih bakal puas dan berhenti di jawaban pertama? Atau Anda benar-benar siap buat ngebongkar realitas yang sesungguhnya? Terima kasih banyak udah ikut bedah materi kita kali ini. Terus semangat menggalinya dan sampai jumpa.